Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam podcast pengadaan barang dan jasa persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahagia sekali Syahrina Marianti bisa kembali hadir untuk kita berbincang terkait akselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan kita tahu pengadaan barang dan jasa ini terus dilakukan seiring dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti apa lebih jelasnya nanti kita akan berbincang dengan yang pertama ada Pak Amir Syarifuddin, anggota Komisi C DPRD DIY dari fraksi PKS. Selamat sore Pak Arif Mir. Sore Mbak. Namanya Pak? Mbak Wuri. Oh, Mbak Wuri. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, yang berikutnya ada Bu Dewi Rembulan, fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa muda, bagian layanan pengadaan dari Biro PIWP 2 Setda DIY. Bu Dewi, sehat juga? Sehat, selamat sore Mbak Uri. Iya, terima kasih sudah hadir. Ada juga Pak Sumardi, fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa muda, bagian layanan pengadaan Biro PIWP 2 Setda DIY. Pak Sumardi, terima kasih sudah hadir. Selamat sore juga, terima kasih. Semangat selalu juga. Siap, semangat. Iya, dan ini terkait akselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum masuk ke akselerasinya, ini percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, kita pengen tahu lebih dulu nih terkait pengadaan barang dan jasa ini mungkin di era terkini, mungkin ada sesuatu yang baru atau seperti apa sih Bu Dewi? Silakan. Oh ya baik, kalau kita bicara apa sih kebijakan dari pusat, ada 5 fokus arahan Pak Presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Yang pertama adalah penggunaan atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian peningkatan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi tentunya. Kemudian yang ketiga memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa. Kemudian mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan yang terakhir adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah tentunya dengan 2 tujuan. Yang pertama adalah inklusi ekonomi, jadi untuk semua gitu ya, keuangan negara. Yang kedua sistem PBJ yang terintegrasi dan transparan gitu Mbak Uri. Iya, jadi harapannya adalah PBJ-nya juga transparan juga. Betul. Dan program-programnya juga berjalannya lebih cepat, tetapi juga transparansinya tetap terjaga. Nah, ini juga mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini selalu dan selalu nih. Kalau mungkin sebelumnya orang selalu merasa pengadaan barang dan jasa ini prosesnya panjang, ribet, terus juga waktunya kalau dulu lelang terbuka ini butuh proses yang lama, kemudian juga ada rawan penyelewengan, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, seiring perkembangan teknologi juga akhirnya dimanfaatkan, kemudian ada juga katalog elektronik, web stream, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini sendiri program pemanfaatan teknologi informasi ini untuk pengadaan barang dan jasa seperti apa, dan mungkin manfaatnya seperti apa? Oke baik, tadi kan ada 2 tujuan gitu ya dari arahan Pak Presiden. Tujuan itu adalah inklusi di ekonomi dan kemudian sistem PBJ yang terintegrasi dan transparan. Toolsnya apa? Toolsnya digitalisasi pengadaan, salah satunya melalui pengadaan melalui e-purchasing. E-purchasing itu ada 2 gitu ya, menggunakan toko daring atau katalog yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, terutama teman-teman LKPP di kebijakan pusat. Itu sih Mbak, sehingga manfaatnya semoga tadi 2 tujuan besar yang jadi fokus arahan Presiden bisa tercapai. Iya, jadi mempercepat, efektif, efisien, Betul. tapi tetap transparansinya, akuntabel. iya, akuntabelnya juga harus benar-benar terwujud. Nah, ini sudah ada perubahan ke teknologi informasi tadi biar kemudian lebih transparan, bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran. Kalau dari DPRD ini, Pak Amir, mungkin sejauh ini sering ketemu juga dengan masyarakat, mungkin juga dengan pelaku, dan dalam pengawasannya mungkin sejauh ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini sudah bergeser menggunakan teknologi informasi. Apakah sudah sesuai dengan harapan atau mungkin masih ditemukan hal-hal yang harus dibenahi? Ya, Perpres tadi ya. Betul. Perpres nomor 2 tahun 2022. Ya. Itu dia amanah Presiden. Tentu dengan sistem e-katalog ini ada plus dan minusnya. Plusnya tadi sudah disebutkan percepatan. Minusnya juga masyarakat harus mulai Belajar lagi. Perubahan perilaku bagi masyarakat, para pengusaha dan lain sebagainya itu bukan perkara Gampang. gampang. Ini yang harus diantisipasi
teman-teman Bu Dewi, Pak Madi ya, Nggih. masuk teman-teman juga di acara ini bagian dari proses sosialisasi. Ini loh perkembangan sekarang ini teknologi luar biasa kecepatannya. Kita harus mulai informasi teknologi. Nah, cepat boleh, tapi pengawasan kualitas jangan sampai ditinggalkan. Ini yang penting bagi kami. Kalau dulu misalnya proses lelang itu masuk tahun pertama itu ya, Iya. kira-kira bulan apa itu? Februari, Maret ya. Ya, kadang di awal juga Pak. Di awal itu. Sekarang kan sudah mulai Desember itu sudah mulai Tender dini Pak. Iya, tender dini. mulai dilaksanakan. Artinya tahun anggaran misalnya ya, tahun anggaran 2025, besok 2024 Desember November itu sudah mulai. Dan kami menyambut baik atas kemajuan yang cukup signifikan. Perpres itu juga menguntungkan bagi semua pihak. Tapi bagi anggota DPRD ya tetap koridornya pengawasannya. Ya. Jangan meninggalkan kualitas itu juga penting. Begitu. Ya, iya. Pak Amir, jangan meninggalkan kualitas, itu tetap pengawasannya harus dilakukan. Ke Pak Mardi, mungkin ada gambaran Pak, kan ini ada pemanfaatan teknologi informasi juga. Pengawasannya mungkin seperti apa untuk bisa benar-benar upaya tadi transparansinya, akuntabelnya juga benar-benar terwujud. Jangan sampai yang daftar ternyata juga lembaganya nggak valid dan lain sebagainya. Mungkin ada catatan-catatan. Iya, terima kasih. Jadi sebelum dilaksanakan proses pemilihan, kita dari masing-masing WD harus sirup dari penyampaian rencana pengadaan dan hitungan Sistem informasi rencana pengadaan Umum. rencana pengadaan. Ya nanti Mbak tidak salah dengan masyarakat. Oh iya, jangan sampai untuk diminum ya. Sirup ABC ya Pak. Ya, gitu dong. Ya. Jadi semua proses pengadaan tidak bisa lepas dari yang namanya sistem informasi rencana pengadaan tadi. Kemudian untuk yang tadi disampaikan Bapak, untuk penyedia yang istilahnya agak gaptek gitu ya. Jadi kita ada pendampingan di BLB ini, di Biro PWP 2 untuk Coaching klinik. Iya, coaching klinik. Jadi setiap Selasa dan Kamis kita melaksanakan pendampingan itu. Jadi melalui media Zoom kita bisa efektif di situ. Ini yang untuk mereka yang mungkin masih belum bisa masuk ke e-katalog gitu ya, atau belum familiar gitu. Tadi kan juga ada pengawasan jangan sampai mungkin yang masih kualitasnya buruk ternyata masih ada yang masuk atau seperti apa, ada mungkin standar-standarnya juga Pak? Kalau standar, kita ada di sikap sebenarnya, sikap itu di situ kita bisa melihat bahwa satu perusahaan itu qualified apa enggak, itu bisa lihat di sikap sistem informasi kinerja penyedia. Ya. Jadi ini memang sudah ada sistemnya juga untuk bisa menentukan begitu ya Pak ya, batasan-batasan bahwa ini memang sudah layak untuk masuk e-katalog, atau kalau memang belum memenuhi persyaratan tidak bisa masuk e-katalog gitu ya. Mungkin ada gambaran juga nih Bu Dewi atau juga Pak Mardi, syarat-syarat mungkin lembaga yang kemudian usaha itu bisa masuk e-katalog ini untuk memastikan bahwa ini bukan usaha yang ecek-ecek begitu misalnya. Baik, jadi mungkin maksudnya kurasi ya. Sekarang ini teman-teman di LKPP bekerja sama dengan Kementerian Kumham terkait dengan akta pendirian. Jadi ketika badan usaha atau pelaku usaha itu punya akta pendirian, dia sudah tersinkronis dari data yang terintegrasi dengan Kemenkumham. Yang kedua terkait dengan izin usaha sudah terintegrasi dengan OSS. Jadi penyedia-penyedia yang memang secara perizinan dan akta badan usaha tadi sudah verified, maka akan ada centang gitu ya. Kalau kita bicara marketplace kan ada centang biru. Jadi penyediaannya itu sudah verified. Itu yang kemudian bisa dilakukan transaksi oleh
pelaku pengadaan, dalam hal ini pejabat pengadaan dan PPK. Kalau untuk terkait dengan tadi nilai yang diberikan oleh PPK nanti bisa diberikan. Jadi ada beberapa komponen penilaian terkait dengan barang jasa yang ditransaksikan. Ada ketepatan waktu, kemudian terkait dengan bagaimana mereka apakah mau kemudian ngobrol atau berdiskusi dengan PPK terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau tidak. Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi penilaian, Mbak, atau rating ya. Bahasa kekiniannya kalau di marketplace itu rating. Oh ya, jadi tetap ya ada untuk antisipasi biar hal negatifnya tidak muncul begitu ya. Dari kembali lagi ke Pak Amir nih, Pak Amir mungkin juga punya pengalaman atau mungkin juga sharing dari pelaku usaha mungkin di tingkat bawah terkait untuk masuk di e-katalog atau mungkin juga ikut tender ini sendiri, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan yang membutuhkan solusi mungkin? Pengalaman atau laporan? Laporan. Oh, kalau pengalaman saya memang tidak pernah ikut. Iya, oh iya. Boleh dong. Iya betul. Ya. Beliau yang marah itu. Nanti langsung dicentang loh. Ya, jadi Bu Dewi kan bener, jadi kan sudah ada sistem itu kan terintegrasi ya dari Kumham dan sebagainya. Cuma kami melihat ya itu administratif banget. Administratif sekarang ini percepatan sudah ada channelnya yang Kumham, OSS dan sebagainya itu iya. Tapi sebagai anggota dewan itu kan jangan pikirannya itu kan negatif ya. Positif sudah otomatis ya. Negatif itu mengantisipasi. Cuma saya khawatir kepada Bu Dewi dan Pak Martin yang berbobot di antara kita. Kira-kira kalau sudah masuk, yakin nggak perusahaan itu secara administrasi keberadaannya itu betul-betul tidak efektif? Ini yang penting. Nah, jangan hanya administrasinya aja ada, tapi ternyata banyak itu banyak, tapi mungkin ada. Masih saja bagian kami. Maka kami mengusulkan selama ini beliau-beliau ini nanti biar tidak tertuduh gitu loh. Oh ini sudah administrasi beres ya. Kami kalau alamatnya di suatu daerah provinsi lainnya, kan mestinya beliau ngecek gitu. Nah berarti saya sebagai anggota dewan itu kekhawatiran kami itu harus menuangkan dalam bentuk kegiatan pada beliau itu apa kegiatannya. Coba Bu Dewi, Pak Marti dicek itu si A itu mau tender, itu perusahaannya alamatnya betul-betul cek faktual gitu loh maksud saya itu. Verifikasi ya Pak. Verifikasi namanya. Kan kelihatannya ini belum ada verifikasinya, belum ada anggarannya, wajah-wajahnya masih wajah-wajah prihatin. Ini kayaknya butuh dukungan dari Wajah-wajah kasihan ya, wajah-wajah kasihan ya Pak ya. Padahal lembaga baru ya. Betul. Tahun depan Pak, tahun depan lembaga baru. Mohon dukungannya juga nih Pak. Jadi biro pengadaan kan Pak. Biro pengadaan ya. Oke. Iya tadi Pak, karena kemungkinan butuh anggaran tambahan, dukungan dari Komisi C untuk bisa meningkatkan anggaran. Saya masalahnya beliau menyampaikan di komisi agak ragu-ragu. Kan versi saja itu. Ini kan penting ini. Penting ya nanti ketika mengawali karena proses pembangunan proses apapun kegiatannya dari beli-beli. Iya. Betul. Ya, Betul Pak. Iya. Apa kira-kira betul nggak kira-kira gambaran seperti itu? Iya betul. Pernah nggak ngecek dengan di lokasi? Langsung faktual gitu. Kalau kita melakukan pengecekan sebatas dalam kota sih Pak, karena tadi luar kota itu perlu dalam tanda kutip yang Bapak ngendikake tadi ya. Jadi memang sangat butuh dorongan dan bantuan dari Bapak Ibu yang ada di Dewan untuk mensupport terkait dengan tadi proses pengadaan yang sesuai prinsipnya gitu ya Pak. Namanya politik anggaran. Iya. Iya, siap. Ya, tapi tentunya ini kalau memang kemudian sejauh ini paling nggak yang di lingkup kota-kota udah diverifikasi langsung ada juga gitu ya. Semampunya. Nah, itu dia. Ini nanti akan di tahun depan sudah mulai berubah menjadi biro sendiri ya. Kita akan bahas lagi nanti pemirsa terkait perkembangan dari Biro PIWP 2 ini termasuk pengadaan barang dan jasa percepatannya di daerah istimewa Yogyakarta bersama Pak Amir Syarifuddin dari Komisi C, Bu Dewi dan juga Pak Mardi dari Biro PIWP 2 Setda DIY. Kami segera kembali.
Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa terkait akselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Amir Syarifuddin dari Komisi C DPRD DIY, kemudian Pak Sumardi dan juga Ibu Dewi Rembulan, fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa muda bagian layanan pengadaan Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke Bu Dewi dan Pak Mardi dulu nih. Tadi juga sempat disebutkan adanya sekarang sudah bisa, kalau dulu-dulu mungkin tender harus dimulai setelah tahun anggaran berjalan. Sekarang untuk mempercepat juga sudah bisa dimulai sebelum masuk waktunya. Mungkin itu seperti apa Bu Dewi? Oke, berarti mekanisme proses pemilihan penyedia ini karena sekarang kan banyak sekali paket-paket strategis ya Mbak di DIY yang kemudian tadi menyokong arahan Pak Presiden dalam beberapa hal. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu yang lenggah di Dewan ini sudah sepakat dengan Pak Kepala Daerah kita dalam hal ini Pak Gubernur, ada KUHP-PAS, maka proses pemilihan penyedia itu sebenarnya bisa dilaksanakan. Tapi nanti kontraknya menunggu APBD itu kemudian ditetapkan. Sehingga dalam tanda kutip kalau bahasa Jawanya tuh nyolong waktu ya, jadi menghemat waktu. Kalau tender itu kan bisa 1 bulan. Kalau seleksi prosesnya jasa konsultan itu bisa sampai 2 bulan. Itu bisa kemudian dihemat. Jadi ketika awal tahun sudah tinggal melaksanakan saja. Kalau kemudian rentang waktunya di atas 10 bulan, ketika tendernya dipaksakan di Januari, maka nanti waktunya akan habis. Kalau waktu habis ini kan resikonya akan semakin besar Mbak. Jadi kemerungsung gitu ya bahasa Jawanya. Itu sih yang kemudian kita upayakan dan di kami tata kelola pengadaannya sudah mencoba seluruh surat bisa disampaikan melalui e-office dan SPSE gitu ya. Jadi tidak kemudian memperpanjang waktu pelayanan administrasi. Jadi bisa cepat kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman. Jadi harapannya nantinya awal tahun semua ini sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Ini ada catatan khusus untuk program-program tertentu atau bisa utamanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang jadi rutinitas atau yang dilaksanakan di Januari. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk paket-paket tadi yang pengerjaannya di atas 10 bulan atau paket-paket yang besar. Gitu. Jadi dia bisa lebih menghemat waktu, optimalisasi di pelaksanaan pekerjaan. Oh ya, ini jadi mungkin gambarannya kalau orang sedang sering ngeluh ya, misalnya jalan ini udah rusak, harus nunggu bulan apa, ini kemungkinan bisa di tender awal juga. Betul, kalau memang fokusnya pelaksanaan pekerjaan itu bisa dilakukan lebih awal, pemilihannya bisa di awal juga Mbak. Jadi resiko tadi, tender kan juga bisa gagal tender gitu ya Pak ya. Ada sanggah dan sanggah banding juga. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan penyedia ini akan semakin lama. Kalau kemudian waktunya bahasa Jawanya kemerungsung atau nyelepek tadi, pasti ada saja permasalahan yang ditemui. Tapi kalau dilakukan lebih dini, maka prosesnya akan lebih dicermati lagi, akan lebih berkualitas gitu ya Pak. Tentunya proses verifikasi tadi yang Pak Amir ngendikake bisa kemudian dilaksanakan. Waktunya bisa lebih cukup sehingga pelaku usaha atau penyedia yang nanti dikontrak, tanda tangan kontrak itu akan lebih qualified sesuai dengan kebutuhan pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak. Iya, jadi tidak hanya kemudian pelaksanaannya asal bisa cepat, tetapi milih penyedia yang terbaiknya juga akan lebih leluasa gitu ya. Ini Pak Amir mungkin dari DPRD tanggapannya dengan tender yang bisa lebih dini? Ya senang aja. Senang. Kalau saya senang. Senang tapi gini loh. Catatannya lagi mungkin milihnya itu satu ya, teman-teman PIWB 2 ini beri ruang, jangan sampai ada tekanan mental. Maksudnya seperti apa? Tekanan mental itu jangan sampai e-katalog ini menjadi alat baru untuk memenangkan seseorang. Ini bahasa dia ya begitu. Ya Bu ya? Betul. Nah, maka harus diberi ruang. Pertama kapasitas teman-teman. Beri SDM. Karena ini terus saja bergulir terus ini. Mulai dari nanti kalau ada masalah mudah-mudahan tidak. Pertama kali yang diperiksa ya beli-beli ini. Dari sistem awal. Mulai dari administrasi, ini ada tekanan atau tidak. Oh ini nomor 13 kok jadi menang. Ini kan juga yang khawatir itu bukan mereka, kami juga khawatir. Itu maksud saya. Nah makanya diberi ruang mereka. Pertama sosialisasi, karena beliau ini melaksanakan Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan tadi. Cepat,
Mbak. Ya. Tapi kalau SDM-nya nggak ada kan sama saja. Iya. Nah, saya yakin mereka itu orang-orang tulus ini. Wajah-wajahnya kan wajah-wajah Iya. tidak berdosa ini. Penuh perjuangan ya Pak ya. Jangan itu. Nah, tentu saja kami menginginkan cepat boleh. Tapi betul-betul asas aturan gitu. Misalnya jangan sampai memahami track record yang sudah menang. Track recordnya kan masing-masing ada. Iya. Oh, kok di sana di luar kabupaten di DIY misalnya. Iya. Ini bangun pasar rubuh masih di DIY menang misalnya. Misalnya saja Iya. ini. Oh, di sana kok ini kok masih menang lagi. Ini ada Sagan kok menang lagi. Jadi ini butuh kepercayaan. Dewan butuh kepercayaan, tidak menuduh teman-teman Iya. yang sudah rekoso ini, gitu loh. Terus nanti berarti masyarakat yang lain tidak dapat tender Iya. atau tidak dapat pekerjaan, ini yang merasa nyaman. Oh, ternyata dari administrasi benar, terus dari segi prosesnya juga lurus, Sesuai, iya. ya. E-katalog tidak menjadi alat baru untuk memenangkan seseorang misalnya begitu. Ini jadi buatlah mereka merdeka. Maka ditambah anggaran, ditambah SDM, perlu ada pelatihan, perlu ada tambahan pendidikan. Karena proses regulasi itu begitu cepat. Iya, betul. Ya. Belum termasuk nanti urusan dengan biaya multijes ya. Iya. Beliau juga terlibat ini. Luar biasa. Nah, maksud saya ini kan penting bagi kami gitu. Nah, satu pikirnya anggarannya paling kecil, beliau ini, tapi beban pekerjaan besar. Meskipun saya yakin mereka nggak akan kerjakan, memfasilitasi dari Iya. awal. Tapi tanggung jawabnya Tanggung jawabnya nggak tahu ini. Kalau semakin kurus budaya ini berarti semakin banyak. bebannya. Nggak gendut-gendut ya Pak? Oh iya, kalau beliau Pak Marti udah nggak tanya dong itu. Gitu kalau saya dari Dewan. Iya. Jadi Dewan itu pikirannya seperti kami ya. Iya. Iya, dari Pak Mardi dan juga Bu Dewi, mungkin kondisi sekarang ini sendiri, mungkin SDM juga menjadi kendala atau sejauh ini sebenarnya kondisinya seperti apa? Pak Mardi mungkin masih kurang seberapa Kalau banyak? SDM kita memang masih kurang, baru sekitar hampir 60% dari Keterisian keterisian. Jadi 60% memang dah. masih kurang banyak. Kurang hampir Pekerjaannya 50%. itu. Dan memang kita mengharapkan ada tambahan SDM yang kira-kira memang masih muda, masih energi, Iya. masih untuk belajar itu lebih Cepat gitu ya? cepat gitu. Jadi kita memang perlu itu. Iya. Dari Bu Dewi? Iya, kalau terkait dengan tadi yang Pak Amir nanti kakek, sebenarnya ada 4 masalah utama atau 4 pokok permasalahan dari kinerja pengadaan Pak. Sebenarnya yang pertama adalah penguatan regulasi. Regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa itu banyak sekali irisannya. Ketika kita kemudian melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan barang saja, terkait dengan izin, terkait dengan hak paten dan lain-lain, itu aturannya banyak sekali. Banyak sekali irisannya. Artinya harus ada penguatan regulasi. Belum lagi nanti teman-teman di pusat itu akan mengeluarkan undang-undang PBJ publik Pak. Bukan hanya pengadaan barang jasa pemerintah saja, tapi publik yang kemudian diatur. Itu nanti ada revisi kedua terkait dengan Perpres 16 2018. Artinya adaptasi dan penguatan dari regulasi ini kita modernisasi terus, kita update terus. Kalau enggak nanti kita akan kalah dengan stakeholder atau pelanggan yang mendaftar ke proses kompetisi tadi Pak. Artinya updating knowledge yang kemudian secara kompetensi SDM ini harus kita tingkatkan juga. Kemudian yang kedua digitalisasi tadi. Akhir tahun 2024 ini Pak, kabarnya akan ada new platform dari katalog. Dia menggabungkan antara katalog dan toko daring atau marketplace swasta dalam satu laman. Nah, ada plus minusnya, artinya persaingan usaha akan semakin bagus, akan semakin terbuka. Kemudian prosesnya end to end, dari transaksi sampai dengan pembayaran. Kalau sekarang kan buatan Pak. Katalog itu cuma transaksi saja, tapi pembayarannya dilakukan oleh bendahara atau tidak dalam satu proses, nggak end to end. Nanti itu akan diperbaiki oleh teman-teman LKPP. Kemudian yang kedua tadi yang Bapak ngendika, kita harus memilih pelaku usaha yang benar-benar mampu gitu kan Pak ya, yang qualified.
vendor management system akan dikembangkan terkait dengan sikap tadi, rating dengan penyedia, penguatan mereka, database penyedia kita tahu bagaimana sih kemampuan teman-teman pelaku usaha di Yogyakarta ini, bagaimana petanya, bagaimana izin usahanya itu bisa kita kelola lagi, kita bisa mapping lagi. Kalau di Jogja secara SDM cukup ya? SDM kita Pak? Untuk SDM para penyedia barang, mengejar IT tadi cukup ya? Atau masih ada yang ketinggalan juga? Harus kita update terus Pak. Kita kan juga saling mengupdate tadi ya Pak. Karena yang namanya teknologi ketika kita belajar sekarang akan tumbuh lagi teknologi Bergerak baru lagi, terus-terusan seperti itu terkait dengan kapabilitas dan kompetensi. Terus tadi Bapak menyinggung tentang SDM, profesionalisme SDM. Tadi Pak Madi sudah ngendika bahwa keterisian jabatan fungsional kami terkait dengan pengolahan pengadaan barang jasa itu baru 62%. Ya, masih kurang dari banyak. total formasi 45. Jadi nanti ketika seluruh pengadaan barang jasa ditarik ke UKPBJ dalam hal ini Biro PIWP 2 sebelum jadi Biro PBJ gitu ya Pak, ya akan keser-keser, beban kerjanya akan over gitu. Nah, belum lagi yang mau pensiun ya? betul Pak, Pak Madi ini 2 tahun lagi pensiun. Jadi enggak divisi panjang atau penetapan Pak? Pengisian formasinya Pak nanti betul kami mohon supportnya juga Pak terkait dengan pengisian formasi untuk CPNS atau P3K sehingga untuk bisa masuk yang ke jadi sana. motor di UKPBJ terkait dengan proses pemilihan penyedia ini bahkan sekarang meluas perannya, kita bisa mendampingi teman-teman OPD dari ranah perencanaan sampai dengan serah terima Pak. Jadi teman-teman PPK itu bisa kemudian nyuwun supportnya dari Bapak Ibu di Dewan gitu. Oh, udah Dewan loh, otomatis Bu. Cuma masalahnya kan masalah jenengan tidak begitu diketahui oleh teman-teman kita. Belum lagi Bu Dewi, Pak Madi itu teman-teman yang ada di daerah kan juga konsultasi ke jenengan kan? Ya, betul. Yang di kabupaten kota ya. Ini berat nih bebannya itu gitu loh. Iya. Mereka perlu dijak Sering media ya, gitu loh, biar gitu. semakin banyak yang paham dan dukungannya juga makin banyak. Bu Dewi sama Pak Madi itu baru sekarang. Oh, saking sibuknya beliau berdua. Iya, tapi Bu Dewi dari ketika sekarang masih di bawah Biro PIWP 2 ya. Besok ketika Biro PBJ ini kebutuhannya selain yang 62% masih butuh 40%, nanti besok masih butuh seberapa banyak lagi, termasuk juga untuk dukungan anggarannya nanti seperti apa yang diharapkan bisa disampaikan ke Pak Kalau Amir juga. secara kebijakan aturan tadi kan penguatan regulasi, sebenarnya peran UKPBJ itu dari ranah perencanaan. Tadi kalau kita mau ngomongin sirup tadi Mbak, yang sirup warna-warni merah, kuning, hijau tadi, sebenarnya teman-teman JF ini bisa mengamati dari awal, bahkan bisa kemudian mencermati dan menghasilkan yang namanya strategi pengadaan. Kalau kita kenal bahasa-bahasa seperti konsolidasi itu Pak, itu bisa kemudian dicuatkan lagi, bisa dirumuskan ketika teman-teman itu terjun di tahapan awal proses pengadaan barang jasa, tidak kemudian hanya di ranah pemilihan saja. Jadi dikawal. Seringnya kan terjadi proses pemilihan ini di ranah perencanaan keliru rekening lah atau Ada nggak yang tingkat kesalahannya administrasi berapa persen? Biasanya kalau dari 10 ada 2 Pak yang kemudian terutama terkait dengan pemaketan, penganggaran, perekeningan, jenis pengadaan barang jasa itu biasanya kita temukan ketika review persiapan pemilihan. Kalau kita bisa masuk lebih awal gitu ya Mbak dalam tema akselerasi tadi akan kemudian lebih memudahkan atau prosesnya lebih clearly ya karena masalahnya ditemukan di awal gitu Pak. Itu akan lebih mudah. Iya. Dari sisi setelah jadi Biro PBJ akan semakin apa gitu Mbak? Mungkin nanti perannya meluas tadi. Harapannya perannya semakin meluas. Kita sebenarnya sampai dengan sekarang kan sudah mendampingi teman-teman pengendalian di Bapeda terkait dengan monitoring evaluasi ya. Harapannya bisa masuk ke ranah PBJ di OPD lebih dalam lagi sehingga teman-teman itu merasa dirangkul atau didampingi terkait dengan pengadaan sejak barang awal jasa gitu yang sangat dekat dengan permasalahan. Jadi Masalahnya ada nggak OPD yang tidak mau didampingi dengan? Nggak usah diserahkan ya. Boleh, ternyata gitu. Ya, saya kan boleh curiga gitu. boleh Pak, kalau curiga boleh Pak. Curiga boleh dong gitu. Nah, dari wajahnya itu kan kelihatan Wah, ya. ada yang disembunyikan. Kan masa OPD lama gitu. Ya, masa OPD udah bisa baru loh. gitu. Ya. Tapi semoga bisa gandengan tangan ya Pak. Ya, ini Janganlah. harap Oh jangan ya, jangan ya. bersinergi gitu ya. Gitu, Iya. ya. Iya. Artinya ini kan OPD baru atau biro ya? Biro Biro PBJ. Berarti masih banyak masalah.
Gitu, Bu Dewi Nilo, saya jadi presiden. Wah. Nanti honornya aku saya. Jangan dong Pak. Ya. Proses ada nggak yang banding itu berapa persen kira-kira? Banding kalau tahun ini 2 Pak, tapi jangan nambah lagi ya. Oh, iya. Jangan nambah lagi. Nggak tahu. Nggak, artinya itu kesalahannya di biro atau di penyedia? Sebenarnya banding itu kan proses check and balance ya Pak, Ya. dalam tadi memahami regulasi dan penguatan regulasi. Nah, kalau kemudian sampai terjadi banding, maka yang jadi wasit itu sebenarnya PA nih, pengguna anggaran. Iya betul. Untuk Iya. memutuskan sebenarnya langkah selanjutnya mau menerima banding atau enggak gitu. Iya. Sebenarnya banding ini masih di ranah proses pemilihan penyedia, kalau kita sebut check and balance. Iya. Masih ada yang mengingatkan. Kalau kemudian selesai tapi yang mengingatkan malah teman-teman kita yang di luar, itu akan menjadi risiko yang lebih Masalah besar, baru. betul, sampai Tadi ke ranah apa ya, Pak? hukum. Pengguna Pengguna anggaran. anggaran. Iya. Bukan pengadilan. Iya, Pak, saya tahu Pak. Banyak kata-kata ini ya, Pak, Iya, ya? iya, iya. Harus jelas sekarang Iya. Sudah semakin banyak, makin ruwet ya Pak. Ya. Iya, Pak. Tapi Pak Amir, ketika kemudian nanti kan ini akan bergerak menjadi biro, kewenangannya juga akan semakin luas. Mungkin dukungan dari DPRD akan seperti apa? Jangan hanya mendukung, tapi mungkin seperti apa gitu loh Pak? Satu yang paling kecil Iya. hari ini kita dukung, ini anggaran DPRD. Iya. Kita kan akhirnya kan jenengan. Gitu. Terus yang lainnya kan kebutuhannya belum Terlihat, disampaikan iya. kepada kami. Maka tadi saya sampaikan OPD baru bisa atau dikembangkan. Biro Atau pengadaan barang dan jasa. Dipecah, Pak. Dipecah. Berarti dipisah itu kalau dulu ada satu masalah, lantas ada dua menjadi dua. Iya. Itu bukan memecahkan satu masalah. Saya yakin akan Muncul baru. masalah Iya. baru. Berarti masalah itu nanti disampaikan di komisi kira-kira apa kebutuhannya. Dan saya mengingatkan nih, Ya. KPD harus open lah, jangan menganaktirikan orang-orang yang berjasa awal ini, gitu loh. Penting gitu. Ya. Ya. Saya yang menyampaikan, bukan beliau, saya yakin nggak akan. Tukinnya diperbesar gitu ya Pak? Kalau itu sudah ada aturannya. Nah, kalau itu sudah ada aturannya. Cuma ini kan perlu dikuatkan sebagai lembaga baru, lembaga yang jangan sampai nanti, kalau nanti ada gugatan, Ya. sampai sebentar dulu ya. Oh iya boleh deh Pak. Ada gugatan Pak Mardi, ada gugatan itu sampai ke tingkat apa? Terakhir kemarin sampai kasasinya. Kasasi ya. Oke. Terus biayanya sendiri sudah menyediakan belum? Biayanya ada di PA juga. hukum ya. Di biro hukum. Karena itu kan dari atas nama Pemda ya. Ini kan kriminal. Iya. Tadi misalnya itu bagian hukum sini, duduk sini, kira-kira antisipasi apa. Mari. Rupanya di Biro PDP 2 juga, Pak. Misalnya begitu loh. Ini kan berarti Iya. pengembangan-pengembangan yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu tahunya yang penting jalan saya itu baru. Ya. Tetapi kan tidak mengetahui prosesnya. Apresiasi hari ini kita bisa ketemu dengan Bu Dewi, Pak Mardi, Buri. Pak Uri. Nah itu kan dulu. Saya juga enggak. Oh enggak. Nah ini bisa menjelaskan Ya. kepada masyarakat, mudah-mudahan nanti masyarakat memahami. Gitu. Belum lagi di lapangan, Ya. beliau itu saya yakin kalau ada proyek strategis nasional meskipun tidak terlibat, Tetap. tahunya ya beliau ini. Iya. Iya nggak, Bu? Iya. Betul, Mak. Jadi tersangka gitu ya, Pak. Iya. Nah sementara proyek strategi nasional yang ada di DIY kan bagus, tapi masalahnya saya kan kehilangan geopark saya yang di Gunung Kidul cukup banyak. Gitu loh. Siapa yang tertuduh? Beliau ini. Menurutnya Iya, dia iya, tapi nggak ya. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Iya. 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 Jadi memang kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Selain saya nanti juga ada Pak Amir yang akan bertanya langsung dengan Jadi eksekutif penanya ini ya. Biarpun ini adalah podcast kita udah kayak berasa rapat kerja. Tidak apa-apa gitu. Iya. Masalahnya kita nggak ada sopir ini gitu. Iya, iya. Urusan biru itu kan harus prihatin kita. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan bersama Pak Amir, Bu Dewi dan juga Pak Mardi. Masih juga mungkin terkait sejauh ini sudah berapa banyak sih yang UKM-UKM lokal mungkin bisa terlibat langsung di katalog ini, seperti apa kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama di podcast pengadaan barang dan jasa. Kami segera kembali.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro PIWP 2 Setda Daerah Yogyakarta bersama Pak Amir Syarifudin dari Komisi C DPRD DIY, Bu Dewi dan juga Pak Sumardi dari Biro PIWP 2 Setda Daerah Yogyakarta. Tadi sudah banyak terkait mungkin juga ada kendala-kendala yang dihadapi, perjuangan-perjuangannya dari Biro PIWP 2 untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik dalam pengadaan barang dan jasa ini. Yang menjadi PR juga adalah keterlibatan dari usaha-usaha lokal untuk kemudian bisa masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Ke Bu Dewi dan juga Pak Mardi, mungkin sejauh ini sendiri kalau yang untuk di daerah istimewa Yogyakarta mungkin sudah seberapa banyakkah usaha-usaha lokal yang kemudian masuk di e-katalog? Sampai dengan saat ini ada sekitar 1.100 usaha penyedia yang diantaranya itu lebih besar di pelaku UMKM ya, jadi sudah masuk di di katalog, e-katalog ya. Ya. Dari sejumlah ini mungkin yang sudah benar-benar akhirnya berhasil transaksi mengikuti pengadaan barang dan jasa, ada berapa persennya mungkin Pak? Kalau untuk kepastiannya kita masih harus proses data untuk berapa persennya, tapi sudah lumayan banyak sih yang sudah ikut transaksi di Pemda DIY. Jadi mereka itu bisa juga transaksi di Pemda DIY, bisa juga mereka juga dibeli dari Daerah lain. daerah lingkungan sekitar Pemda DIY, ada dari Magelang, dari Pacitan, ada beberapa yang termasuk dibelanjai dari mereka. Iya, jadi ini sudah ada 1.100-an gitu ya Pak ya, mungkin bisa terbilang masih sedikit ya Pak Amir ya, atau Ya. seperti Kalau apa? dari jumlah UMKM tadi ya, UMKM ya. ini menarik sebenarnya. Kan kita ada program sembako itu ya. Ya. Kalau UMKM kan bisa menggunakan dana ACE. Cuma saya tuh berpikiran gini, kalau di Perpres itu kan menyebutkan ada koperasi ya, Bu ya. Betul, betul Pak. Koperasi Mikro, nggak kecil, pernah dan disinggung. koperasi, ya. Sekarang ini bahasa kami dianaktirikan. Dianaktirikan itu apalagi OJK sudah masuk di koperasi Iya. ya. Banyak diprotes sampai kemana-mana. Pikiran kami ini, koperasi ini kan sebetulnya soko guru ekonomi Pancasila kita. Iya. Tapi kan sekarang nggak ada fasilitas sama sekali. Nah sebetulnya kita menginginkan koperasi-koperasi yang ada ini kan bisa di tingkat misalnya kelurahan, ya Bu ya. Kalau nanti saya meyakini kalau mau tender di Blibli nggak mungkin Susah. Mungkin. Susah Saya gitu yakin ya. itu sudah. Iya. Nggak 100% ya akan menang. Tapi kalau kita memfasilitasi sekarang, APBKAL kan bisa dilibatkan koperasi itu. Setidaknya mereka itu tumbuh berkembang bersama ekonomi Pancasila tadi. Ini yang saya mikir sekarang koperasi itu kan ini asas kemanfaatannya di masyarakat cukup bagus. Artinya PIWB 2 Ya. yang Bu Dewi dan Pak Mati itu mungkin suatu saat kita mengadakan diskusi Bu, Iya Pak. ketemu dengan teman-teman koperasi. Koperasi kita itu kan macam-macam ya, ada koperasi syariah, ada koperasi konvensional dan sebagainya. Kita tata saja, mereka saya kira omsetnya ada yang sudah puluhan miliar loh. Kalau untuk pembiayaan saya kira juga lebih baik, di samping kita juga bisa membina mereka. Gitu. Iya. Ini koperasi juga untuk bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa gitu ya. Sejauh ini memang belum banyak yang terlibat gitu ya Bu Dewi, atau memang belum ada Malah sama belum sekali? ada Mbak Belum ada sama sekali. sebenarnya. Karena memang sebenarnya kan dari kebijakan pengadaan barang jasa itu prinsipnya adalah memudahkan belanja pemerintah dan memprioritaskan usaha mikro, kecil dan koperasi ya. Memang benar tadi Pak Amir Ngendiko bahwa sebenarnya koperasi ini bisa diberdayakan lagi untuk kemudian tadi membangun atau memulihkan ekonomi nasional ya. Kalau semakin banyak yang berpartisipasi maka persaingan usahanya juga semakin terbuka Sehat, gitu ya. kan Pak, semakin sehat. Pilihannya juga semakin banyak gitu ya. Jadi Betul. benar-benar bisa memilih yang benar-benar berkualitas terbaik gitu ya untuk kemudian Dari bisa harga pun kan akan terkoreksi Iya, Mbak, ketika bersaing. semuanya berpartisipasi, harga itu kan akan terkoreksi dengan segini. Mekanisme pasar akan terjadi. Iya, Pak Amir, mungkin dari keterlibatan pelaku lokal sudah mulai ada, koperasi juga akan didorong untuk terlibat. Mungkin masih ada catatan-catatan karena
seperti tadi yang mungkin di awal juga sempat disampaikan, jangan sampai ini kemudian e-katalog ini memfasilitasi yang mau menang gitu, biarpun UKM lokal diberikan kesempatan. Atau menjadi sarana ya. Sarana, ya. Siapa yang UKM mau. lokalnya emang daftar banyak nih di e-katalog, Ya. ada 1.100-an, tapi jangan sampai kemudian yang dapat project itu aja. Mungkin ada catatan-catatan lagi. Ya, salah satunya ini saya angkat tadi nih. Dulu ya. Oh iya. Jadi kesiapan penyedia barang itu jangan sampai etalase baru itu Ya. dibuat, Pak. Ingat namanya. Ya Allah. Saat akan dilakukan proses oleh BPK. Iya, Bu ya. Betul Ya. betul Ya. Pak. Nah, kalau sudah baru kok dibuat Mendadak. baru mendadak, ini orang lain sudah curiga loh. Dewan juga curiga, paling yang menang itu. Yang terdua beliau ini. Iya, Bu ya. Iya betul Pak. Nah, ini yang kami temukan, mudah-mudahan nanti tidak. Terus saya pengen ini, Ya. beliau ini adalah biru yang merdeka. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada kecurigaan, kerja yang profesional, dan beliau sudah lakukan. Kalau orang Jawa itu jangan sampai bang cili bang. Tidak. Iya. Kalau menang terus itu. Nah, itu nih. Itu namanya tidak ada pemerataan. Karena intinya kan kue pembangunan itu untuk yang Semua, besar, ya. jangan dikasih terus. Sebenarnya yang besar buat Makin kue besar kecil-kecil lagi, ya. gitu. Nah, artinya kan ini yang harus kita kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan nanti lembaga-lembaga ini tumbuh dengan baik. Saya kira proses-prosesnya juga saya lihat sampai hari ini cukup baik. Terus nanti tinggal kualitas saja. Administrasi bagus. Ini di depan kantor Jalan Malioboro. itu sejak zaman Belanda. Tidak ada e-katalog. Tapi kualitasnya luar biasa sampai sekarang. Artinya apa? Administrasinya bagus mungkin. Atau mungkin belum ada Administrasi. administrasi. Tapi kualitasnya cukup bagus. Nah, jangan sampai ini memudahkan e-katalog, semua administrasi bagus, semua tercapai bagus, APH tidak ada temuan dan Ya. sebagainya, tapi kualitas ini yang perlu dijaga. Jangan sampai kemudian Oh iya turun dong, gitu ya. Iya, tapi Bu Dewi mungkin dari yang disampaikan Pak Amir tadi, jangan sampai kemudian ini yang daftarnya baru mendadak begitu ketika tender dibuka begitu. Ini ada pencermatan kayak gitu juga di e-katalog. Ada Mbak, bahkan sekarang tadi sinyal yang Pak Amir ngendiko itu saya mau transaksi baru dicantumkan Iya. barangnya. Ada yang kemudian ketika saya mau transaksi beli kertas harganya 60.000, tapi ketika saya mau beli jadi 65.000. Iya. Ada begitu juga. Alarm-alarm ini sudah bunyi Mbak, bahkan aparat internal pengawas pemerintah aktif, teman-teman inspektorat ini sudah punya akun untuk masuk ke patroli katalog. Jadi penggelembungan harga, kemudian tadi rekayasa kompetisi gitu ya sebutannya, Iya. dalam katalog itu sudah mulai dicermati tentunya dengan bukti-bukti lain. Selain itu kompetisi di katalog sebenarnya ada 3 Pak dan Bu, ada negosiasi, ada mini kompetisi dan kompetitif katalog. Lah mini kompetisi ini bisa kemudian jadi tools untuk mengkompetisikan karena seakan-akan dia nanti akan bidding secara harga. Ada mini kompetisi dari segi produk dan dari segi spesifikasi. Kalau produknya sudah jelas mau beli komputer merek A gitu dikompetisikan dari segi produknya saja. Mini Tapi kalau kompetisi ya, betul mini ya. kompetisi. Ya. Jadi kayak kalau dulu pernah ada tender cepat gitu ya. Ya. Jadi dia bergaining atau biddingnya dari segi harga nanti. Tapi tentunya pakem-pakem terutama konstruksi itu juga harus diperhatikan dalam proses pemilihan. Karena kan ada mekanisme teknis atau ada dokumen-dokumen teknis yang kemudian harus diperhatikan. Ya. Terkait dengan proses kompetisi tadi Mbak. Iya, jadi memang tetap juga pelan-pelan dicermati juga gitu ya, untuk Betul. benar-benar kemudian bisa, mungkin memang tidak benar-benar bisa sempurna banget, tapi selalu diupayakan untuk semakin baik dan transparan. Mejanya beliau itu di depannya ada kopi, Karena harus ini menjelimeti banget gitu ya Pak. Ya, kopi itu kan ada 3 Mbak. Oh, Kopi yang cepat ngantuk, kopi yang biasa-biasa saja, dan kopi yang
menahan ngantuk. Ini yang dipakai, ketiga-tiganya dipakai Mbak. Atau malah kopi yang bikin tidur ya Pak ya? Biar sejenak istirahat. Iya. Iya, tentunya kita masih akan perbincangan lagi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bu Dewi, Pak Sumadi dan juga Pak Amir Syarifuddin dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kemudian rencana-rencana ke depan, harapan-harapan ke depan, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa terkait akselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak yang kita perbincangkan hari ini dan ada banyak hal upaya yang sudah mereka lakukan juga, termasuk juga mungkin masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Sebelum kita akhiri mungkin ke Bu Dewi bisa disampaikan lagi mungkin harapan dan juga catatan-catatan untuk ke depan dan juga ke depan akan menjadi biro tersendiri, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Silakan. Ya, baik Mbak, terima kasih. UKPBJ dalam hal ini kelembagaannya dan SDM PBJ itu tool strategis untuk kemudian bisa melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai prinsip-prinsipnya. Selain itu sebagai upaya juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita nyuwun bantuannya masyarakat secara partisipasi untuk mengawasi proses pengadaan barang jasa. Tentunya Bapak Ibu Dewan juga kita suwun dukungannya untuk selalu mendorong kita supaya kita dalam bekerja ini selalu on track gitu ya, selalu taat dalam peraturan serta tadi kenyamanan atau tidak ada pressure tadi lebih diutamakan. Iya. Monggo Pak Amir, harapan dari Bu Dewi. Iya, boleh. Monggo Pak Mardi. Terkait dengan tadi, jadi harapan kita memang kita lebih dengan kerjasama kita, jadi saling mengisi lah kita. Jadi untuk perkembangan PBJ di DIY. Gitu. Iya, Pak Amir mungkin monggo. Negara itu adalah yang paling kaya. Ya. Kekayaan negara itu untuk kesejahteraan, termasuk diatur oleh APBD. Kalau kita ya APBD, terutama kaitan dengan pemerataan pembangunan. Maka kami mendukung sepenuhnya teman-teman dari biro ini, apalagi nanti ada pengembangan biro, mudah-mudahan siapa yang ada di kepalanya nggak tahu saya, di antara biro ini. Waduh. Kan Bu atau Bu. Nah, kami akan mendorong biro ini karena ini pintu masuknya pekerjaan, baik buruknya sebuah proyek yang mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai kita katakanlah, jadilah mereka orang merdeka. Independen ya Pak. Sudah mau merdeka 79 tahun. Bila mereka memenuhi 80 tahun untuk merdeka. Kemerdekaan dalam segi administrasi, kemerdekaan untuk siapapun menangani secara profesional. Jangan sampai ada tekanan. Dan nanti yang penting yang sudah saya sampaikan tadi, jangan ada masalah. Dan saya meyakini SDM yang mitra kami di Komisi C ini saat ini bagus terus, dan nanti bisa bekerja dengan baik. Kami akan mendorong kalau ada anggaran, tanya aja di Komisi C. Kebetulan kami di sekretaris, Mak. Ini nggak tahu ini lewat jalan mana, kok tahu-tahu hilang sendiri, belum pernah hujan sudah hilang. Gitu. Dan mudah-mudahan kita akan dorong masuk sosialisasi hal yang baru tentang proses-proses e-katalog itu. Iya, dan tetap akan melakukan pengawasan gitu ya Pak ya, biar semakin on the track terus. Ya, kan masa tugas kami tinggal tanggal 1 besok. Dititipkan ke periode berikutnya Pak. Iya.
ulang lagi. Iya, baik, terima kasih Pak Amir, Bu Dewi dan juga Pak Sumardi. Demikian tadi perbincangan kita terkait pengadaan barang dan jasa, akselerasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Amir Syarifuddin dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi PKS, kemudian Pak Sumardi dan juga Ibu Dewi Rembulan, fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa muda, bagian layanan pengadaan Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Beragam inovasi perkembangan teknologi yang sudah dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya untuk kemudian bisa menciptakan pengadaan barang dan jasa yang semakin bagus, efektif, efisien, transparan, dan juga minim penyelewengan, minim pelanggaran. Diharapkan kemudian benar-benar bisa terwujud, tidak hanya itu tetapi juga keterlibatan dari UKM-UKM lokal, usaha-usaha kecil di daerah bisa semakin banyak lagi, benar-benar mereka tidak hanya tercatat di e-katalog tapi juga bisa bertransaksi secara benar-benar, kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, kesejahteraan masyarakat secara umum juga akan terwujud di daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, Syahrida Marianti mohon diri. Terima kasih sekali lagi Pak Amir, Bu Dewi dan Pak Mardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.